Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-336, dengan judul Teknik Penyembunyian. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming tidak bisa melihat melalui teknik perubahan penampilan Biluo. Ketika Biluo telah membujuk Lin Ming ke dalam jebakan dengan memberitahunya tentang Seraphic Pond Mountain, apakah itu temperamen, penampilan, atau nafas, semua itu tidak bisa dibedakan dari Qin Zia yang sebenarnya. Meskipun Lin Ming merasa ada yang aneh selama waktu itu, dia masih tertipu. Ini karena teknik mengubah penampilan Biluo terlalu sempurna. Pada saat itu, Lin Ming berpikir bahwa dia tidak bisa melihat melalui penyamaran Biluo karena kekuatan mereka terlalu jauh. Tapi sekarang, Biluo telah berubah menjadi orang tua, dan kekuatan Lin Ming melampaui Biluo. Tetap saja, meskipun dia telah menebak dengan benar identitas Biluo, meskipun dia melebarkan matanya dan melihat, melepaskan seluruh persepsinya, dia masih tidak berhasil melihat satu cacat pun dalam teknik perubahan penampilan Biluo. Lin Ming harus mengakui bahwa penyamaran Biluo terlalu pintar. Selain itu, Lin Ming mengembangkan taktik jiwa sombong, sehingga kekuatan jiwa dan persepsinya jauh melampaui seniman bela diri pada tingkat yang sama. Setelah itu, dia memahami maksud bela diri samsara dan persepsinya telah mengambil satu langkah ke depan. Meski begitu, dia sama sekali tidak berdaya untuk melihat melalui teknik perubahan penampilan Biluo. Lin Ming mengira bahwa teknik mengubah penampilan semacam ini berasal dari fraksi Meraj, dan merupakan teknik yang dikenal oleh semua murid fraksi Meraj. Tapi sekarang dia memikirkannya lagi. Selama pertemuan bela diri fraksi total ketika dia melawan murid inti fraksi Meraj Bitinghua, dia telah melihat melalui ilusinya. Tidak mungkin setiap murid fraksi Meraj menjadi sekuat Biluo, jika tidak, itu akan terlalu tidak masuk akal. Tidak hanya Biluo ahli dalam teknik mengubah penampilan, tapi dia juga ahli dalam teknik penyembunyian. Biasanya, seorang seniman bela diri harus mencapai alam Xiantian dan mencapai keadaan kembali ke asal sebenarnya untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Biluo masih kekurangan ini, tetapi dia bisa bersembunyi di ketentaraan sehingga Lin Ming tidak dapat menemukan di mana dia berada. Bahkan setelah Lin Ming bergegas jauh ke dalam gelombang binatang buas, dia bahkan tidak memperhatikan Biluo sampai saat-saat terakhir sebelum dia diserang. Lin Ming menghela nafas, keterampilan rahasia tambahan ini terlalu tangguh. Dia tidak tahu di mana Biluo berhasil mendapatkannya, tapi mungkin di beberapa situs kuno. Jika dia menukarnya di 7 lembah mendalam, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa pil pembukaan surga, lebih dari cukup untuk membantunya mencapai alam Xiantian. Alasan Biluo tidak segera menukarnya kemungkinan besar karena dia berusaha untuk tetap low profile. Bagaimanapun, budidayanya tidak mencukupi dan dia tidak akan bisa segera menelan pil pembukaan surga. Begitu terungkap bahwa dia memiliki begitu banyak pil pembuka surga di tubuhnya, mungkin dia akan menderita bencana ketika orang lain menginginkannya. Rencana Biluo adalah menunggu sampai dia mencapai alam Hautian puncak, dan kemudian bertukar keterampilan rahasia dengan 7 lembah mendalam untuk pil pembukaan surga sesegera mungkin. Jika Biluo tidak bertemu dengan Lin Ming, maka dia mungkin benar-benar mencapai alam Xiantian. Lin Ming mulai membaca slip giok. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkesan. Tidak hanya metode penyembunyian yang mampu menyembunyikan kultivasi dan fluktuasi esensi sejati, tetapi juga dapat mengubah penampilan pribadi seseorang. Satu-satunya kelemahan dari teknik yang sebaliknya sempurna adalah teknik itu tidak bisa menyembunyikan niat membunuh seseorang ketika Biluo telah melepaskan niat membunuh yang samar-samar dia ditemukan oleh Lin Ming. Adapun penampilan Biluo dan fluktuasi esensi sejati, dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Dari awal sampai akhir, tidak ada sedikit pun kekurangan.
Keterampilan rahasia semacam ini tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi sangat praktis untuk Lin Ming. Tidak perlu menyebutkan seberapa luas dan berguna teknik mengubah penampilan, tapi dalam hubungannya dengan teknik penyembunyian, itu bisa digunakan dalam serangan diam-diam dan juga bisa berguna untuk kabur. Lin Ming berpikir untuk segera mempelajari keterampilan rahasia ini, tetapi nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Ini adalah jimat transmisi suara dari Qin Zia. Pesannya sangat sederhana. Qin Zia memberitahu Lin Ming bahwa keesokan paginya dia akan tiba di Green Mulberry City dengan beberapa master, termasuk Qin Xingxuan dan Tuan Muyi. Tuan rumah bela diri Qin akan datang. Lin Ming terkejut. Dia tidak berpikir bahwa bahkan sebelum dukungan dari 7 lembah mendalam tiba, Qin Zia akan datang lebih dulu. Dari letusan pasang binatang itu sampai sekarang, baru 2 hari 2 malam. Qin Zia perlu mengatur pengiriman murid-murid peringkat bawah dari 7 rumah bela diri yang mendalam ke kota yang aman, dan kemudian juga menginventarisasi properti dan sumber daya dan berkemas. Selain waktu yang dibutuhkan untuk terbang ke sini, kecepatannya sudah sangat cepat. Meskipun Qin Zia melakukan ini karena dia berhutang budi pada Lin Ming masih sangat berterima kasih. Tuan rumah bela diri Qin seharusnya sudah mendapatkan pil pembukaan surga, tapi dia seharusnya tidak punya waktu untuk memakannya. Begitu dia meminum pil pembukaan surga, dia harus mengasingkan diri untuk waktu yang singkat. Kemungkinan master rumah bela diri Qin menerobos ke alam Xiantian sangat besar. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi penatua 7 lembah mendalam. Begitu dia tiba besok pagi, keamanan kota akan ditetapkan. Petik 2. Jadi, akhirnya ada beberapa hal yang tidak perlu saya cemaskan. Kurasa sudah waktunya untuk membersihkan beberapa sampah. Berpikir ini, sosok Lin Ming menghilang dari tendanya. Saat ini, di tenda komandan tentara, Su Ping masih belum melepas baju besinya. Dia sedang duduk di meja, melihat laporan korban di tangannya. Tapi saat dia melihat laporan itu, pikiran Su Ping kacau, dia bahkan tidak tahu apa yang tertulis di laporan itu. Satu hal sangat jelas, tuan yang dikirim Ouyang Boyan telah mati, terbunuh di tangan Lin Ming. Ini adalah master Hautian terlambat dari sebuah sekte, namun dia masih dibunuh oleh Lin Ming. Tangan Su Ping mulai berkeringat. Pedang harta karunnya ada di atas meja, tapi pedang ini bahkan tidak bisa memberinya rasa aman sedikitpun. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa keluarga kerajaan Sky Fortune menerima perintah dari 7 lembah mendalam. Tetapi bagi Su Ping, 7 lembah mendalam adalah keberadaan yang sangat terpencil. Tidak peduli seberapa menakutkan pengaruhnya, atau seberapa kuat muridnya, Su Ping tidak memiliki pemahaman yang jelas. Dengan dukungan seorang master, selain banyak master tentara, dia bahkan tidak menempatkan kekuatan Lin Ming di matanya. Dia tanpa sadar memandang rendah Lin Ming, menganggapnya sebagai bocah beringus yang baru saja berhasil mengalami keberuntungan besar. Dia berpikir untuk membunuhnya dalam kekacauan dan menyelamatkan keluarga Su. Namun, sekarang tampaknya idenya sangat tidak masuk akal. Malam ini, dia telah melihat Lin Ming membunuh monster lumpur dengan satu serangan tombak, melepaskan aura yang seperti dewa iblis jahat tak tertandingi. Melihat ini telah menyebabkan semua keberanian Su Ping hancur berkeping-keping. Pemuda yang dia coba bunuh ternyata adalah iblis yang mengerikan. Sekarang, jika Su Ping memandang Lin Ming, yang dia rasakan hanyalah tekanan menakutkan yang membuat hatinya tenggelam. Ini adalah perasaan bahwa nasib seseorang sepenuhnya berada di tangan orang lain. Su Ping bahkan berpikir untuk kabur malam ini. Tapi Green Mulberry City dikelilingi oleh binatang buas di sekelilingnya, kemana dia bisa lari. Seharusnya tidak masalah, paling banyak dia hanya mencurigai saya, tidak ada bukti. Juga, saya adalah komandan tentara. Jika dia membunuhku,
moral pasukan akan goyah dan mereka akan jatuh ke dalam kekacauan. Su Ping berpikir keras, menghibur dirinya sendiri. Sebelumnya, dia bahkan memikirkan alasan untuk membebaskan dirinya dari kesalahan apapun. Meskipun dia tidak berharap Lin Ming mempercayainya, Su Ping yakin bahwa Lin Ming hanya memiliki beberapa pemikiran spekulatif dan tidak ada bukti nyata. Meskipun dia hanya manusia biasa, dia masih menjadi komandan pasukan garnisun kota Mulberry Hijau. Selama gelombang binatang buas ini, dia tidak bisa dibunuh begitu saja. Memikirkan ini, Su Ping menjadi tenang. Dia mengambil laporan di tangannya dan mulai memeriksanya dengan sikat tinta merah. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin mabuk kekuasaan mereka, dan semakin mereka terikat pada otoritas. Mereka takut kehilangannya dan mati, terutama seseorang semuda Su Ping. Dia baru berusia 40 tahun, dan telah menembus periode pulse condensation dengan kekuatannya sendiri. Dia memiliki masa depan yang cerah, dan lebih dari 100 tahun hidup masih untuk dinikmati. Seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak takut mati? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Karena dia agak putus asa, tulisan tangannya bengkok dari tangannya yang gemetar. Pada saat ini, suara mimpi buruk tiba-tiba terdengar, "Komandan Tentara Su, kamu tampak agak kedinginan." Ah, Su Ping secara refleks mundur, membuang sikat tinta merah di tangannya seperti dia telah digigit ular. Dia melihat ke depan meja, dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di sana seperti iblis. Ini adalah Lin Ming, muda, pahlawan muda Lin. Tenggorokan Su Ping kering, kulitnya pucat. Dia dengan enggan berhasil menenangkan diri, dan dengan tenang berkata, "Muda, pahlawan muda Lin mengunjungi begitu larut malam, aku menyambutmu." Lin Ming dengan santai duduk di kursi, dan dengan datar berkata, "Su Ping, tidak perlu berakting atau bermain-main dengan saya. Saya akan bertanya sekarang, berapa banyak orang yang dimiliki Ouyang Boyan di Green Mulberry City?" Petik 2. Ouyang Boyan. Tetua 7 lembah mendalam, Tuan Ouyang. Muda, pahlawan muda Lin, aku orang yang tidak penting, bagaimana mungkin aku tahu tentang masalah Tuan Ouyang? Su Ping memaksakan diri dengan senyum pahit. Betulkah? Lin Ming mencibir. Dia tidak berharap Su Ping benar-benar mengetahui rencana Ouyang Boyan. Baik, Lin Ming mengulurkan satu jarinya, dan kilat berderak di ujung jarinya, "Kamu bisa mati sekarang." Su Ping tiba-tiba menegang, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bersiap untuk membenarkan dirinya sendiri dan memberikan beberapa alasan. Tunggu. Pahlawan muda Lin, aku. Puh. Cahaya ungu langsung menembus tenggorokan Su Ping. Mata ketakutan Su Ping terbuka lebar, seolah dia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Tenggorokannya patah, darah mulai menyembur keluar. Su Ping dengan sia-sia memegangi tenggorokannya seolah-olah dia mencoba menghalangi darah mengalir keluar. Su Ping tidak pernah menyangka bahwa sebagai komandan pasukan garnisun Green Mulberry City, Viscount dari Sky Fortune Kingdom, serta seorang seniman bela diri periode pulse condensation dan karakter penting dari keluarga Zhu Green Mulberry City, dia akan benar-benar dijatuhi hukuman mati di sini, bahkan tanpa pengadilan. Ketika Lin Ming membunuh Su Ping, dia pertama kali meletakkan pesona alam mimpi sehingga dia tidak akan mengganggu siapapun. Bukan karena dia takut pada siapapun. Dengan status dan kekuatannya, dia hanya perlu menemukan alasan biasa untuk mengambil nyawa Su Ping, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Alasan dia membiarkan Su Ping hidup sampai saat ini adalah karena Su Ping adalah komandan 10.000 pasukan garnisun kota Mulberry Hijau. Selama invasi gelombang binatang buas, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membunuh komandan. Tapi sekarang Qin Zia akan segera tiba dan situasinya akan segera diputuskan, menjaga seseorang seperti Su Ping di sekitar tidak ada gunanya.
Ketika Lin Ming membunuh Su Ping, dia pertama kali meletakkan pesona alam mimpi sehingga dia tidak akan mengganggu siapapun. Bukan karena dia takut pada siapapun. Dengan status dan kekuatannya, dia hanya perlu menemukan alasan biasa untuk mengambil nyawa Su Ping, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Alasan dia membiarkan Su Ping hidup sampai saat ini adalah karena Su Ping adalah komandan 10.000 pasukan garnisun kota Mulberry Hijau. Selama invasi gelombang binatang buas, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membunuh komandan. Tapi sekarang Qin Zia akan segera tiba dan situasinya akan segera diputuskan. Menjaga seseorang seperti Su Ping di sekitar tidak ada gunanya. Alasan dia meletakkan pesona alam mimpi adalah karena dia tidak ingin membuat khawatir para prajurit dan menyebabkan moral pasukan menjadi tidak stabil. Begitu besok tiba dan Qin Zia datang, semuanya akan baik-baik saja. Lin Ming mengubah mayat Su Ping menjadi abu dengan erkore Crimson Flame, kemudian kembali ke tendanya sendiri dan makan beberapa pil saat dia duduk dalam meditasi, menunggu kedatangan besok. Namun, malam ini ditakdirkan untuk tidak menjadi malam yang tenang. Beberapa tamu tak diundang diam-diam muncul di luar kamp tentara Green Mulberry City, bersembunyi di kegelapan malam. "Apakah itu di sini?" Seorang pria bertopi bambu bertanya. Topi bambu menghalangi sebagian wajah pria itu, hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersinar karena keserakahan. Dia telah mencari begitu keras, dan dia akhirnya menemukannya. Di belakang pria bertopi bambu, juga ada 5 hingga 6 pria. Budidaya mereka berkisar dari periode pulse condensation hingga alam hautian, dan beberapa dari mereka memiliki simbol bulan sabit samar di dada mereka, menandai identitas mereka. Orang-orang ini berasal dari sekte perebutan bulan. Episode ke-337, dengan judul Berbagi Rahasia. Langsung ke dalam alurnya. Akal sehatku terhadap Golden Wing seharusnya tidak salah, hanya jika dia tidak mengendarai Golden Wing. Di antara 5 hingga 6 pria, seorang pria bertubuh pendek dan rata-rata berbicara dengan suara rendah dan serak. Mata manik-maniknya bersinar saat dia menatap ke kamp tentara yang jauh. Sayap emas yang dibicarakan pria ini adalah elang angin surgawi bersayap emas. Wilayah Cakrawala Selatan adalah tanah yang luas dan tidak terbatas. Begitu seseorang meninggalkan sekte perebutan bulan, Cakrawala tidak ada habisnya dan kompleks, kemanapun orang pergi. Di sebelah barat adalah hutan belantara selatan yang berbelit-belit. Jika seseorang ingin bersembunyi di wilderness selatan, mereka dapat bersembunyi di suku kecil manapun. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus dalam mencari seseorang di sana akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kelompok orang ini datang sejauh ini untuk melacak Zhou Xinyu. Pria pendek itu dulunya adalah pawang dari Heavenly Wind Eagle bersayap emas. Meski lemah, ia terlahir dengan bakat khusus yang memungkinkannya berkomunikasi dengan hewan. Untuk menghindari kehilangan elang angin surgawi bersayap emas yang berharga, dia telah mengembangkan hubungan khusus dengannya, dan mampu merasakannya dalam jarak beberapa ratus ribu mil. Ini semua adalah yang selamat dari sekte perebutan bulan. Mereka telah menemukan pria kecil ini dan menggunakan dia sebagai pemandu. Bersama-sama, mereka telah melintasi pegunungan dan sungai, melintasi hutan belantara selatan, dan menderita binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan sekarang mereka akhirnya berhasil menyusul Zhou Xinyu. Hehe, aku tidak berpikir dia akan bersembunyi di kota manusia. Pria bertopi bambu itu menjilat bibirnya, terlihat sangat bersemangat. Paman kedua, meskipun budidaya gadis kecil ini hanya pada puncak periode kondensasi pulsa, Paman magang Sui Yue mungkin telah meninggalkan beberapa kartu tersembunyi yang dapat dia gunakan untuk melarikan diri. Juga, ada banyak orang di kamp tentara ini. Begitu kekacauan pecah, akan mudah kehilangannya. Pertama, saya akan meletakkan formasi penghalang.
Maka meskipun dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Batuk-batuk, seorang pria paruh baya yang terbungkus kabut hitam batuk. Wajahnya menjadi abu-abu yang tidak wajar, dia rupanya terluka. Bagaimana kita akan menghadapi makhluk fana ini? Pria yang disebut paman kedua dengan santai bertanya. Jika kita berhasil menangkap Zhou Xinyu tanpa membocorkan rahasia apapun, maka kita bisa melepaskan mereka. Bagaimanapun, ini adalah area dari 7 lembah mendalam. Jika kita membunuh terlalu banyak orang di sini, itu akan terlalu merepotkan. Tetapi jika rahasianya terungkap, kita tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan menyalahkan gelombang raksasa itu. Gelombang binatang buas mendatangkan malapetaka di mana-mana akhir-akhir ini, pasukan dari beberapa ribu orang menghilang bukanlah hal yang aneh. Pria bertopi bambu itu terdengar sangat dingin dan acuh tak acuh. Bagi seorang seniman bela diri sekte, nyawa beberapa ribu manusia sama sekali bukan apa-apa. Bagus, kalau begitu kita akan melanjutkan seperti yang kamu katakan. Saat paman kedua berbicara, dia mengeluarkan disarai, bersiap untuk meletakkan formasi arai. Yang lain juga membantunya. Formasi arai ini tidak terlalu rumit, itu hanya bisa menahan master untuk jangka waktu yang singkat, tapi ini cukup untuk menghentikan Zhou Xinyu dan menangkapnya. Juga, formasi penghalang ini memiliki peran tambahan, dan itu untuk melarang manusia melarikan diri. Karena mereka adalah murid dari Sekte Perebutan Bulan, begitu diketahui oleh 7 lembah mendalam bahwa mereka sembarangan membantai manusia dalam domain mereka, itu akan sangat merepotkan. Saat pria bertopi bambu itu meletakkan barisan penghalang selangkah demi selangkah, dia melepas topinya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan yang hanya dirusak oleh tatapan tajam dan brutal yang terpancar dari matanya. Dia mencibir sambil berbicara pada dirinya sendiri, Paman Magang Sui Yue, kamu terlalu bias dan kejam. Sekarang, jangan salahkan aku, Huang Sanping, karena tidak berperasaan. Petik 2. Di tengah malam, bulan tampak terang di langit. Lin Ming sedang bermeditasi di tendanya, menggabungkan berbagai obat-obatan dan batu esensi sejati kelas menengah untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan slip giok dari cincin spasial yang ditinggalkan Bu Luo. Dia telah mempelajari sebentar keterampilan di dalam slip giok, dan menemukan bahwa mereka tidak terlalu sulit untuk dikultivasikan. Dia akan memasuki niat bela diri yang halus dan merenungkan isi slip giok, ketika tiba-tiba, hatinya diaduk. Hah! Lin Ming diam-diam dan perlahan bangkit dari tempat tidurnya, bergerak menuju jendela tenda seperti kucing yang cekatan. Dia membuka tirai dan melihat keluar, melihat langit biru berbintang dan perbukitan hitam tak berujung. Dia tidak melihat sesuatu yang berbeda, tetapi dia telah dengan jelas mendeteksi fluktuasi esensi sejati yang tidak biasa beberapa saat yang lalu. Ada seseorang yang sedang menyergap. Kulit Lin Ming tenggelam. Saat dia memikirkan bagaimana menghadapi mereka, pada saat itu, dia melihat siluet 4 orang mengendarai 2 Heavenly Wing Eagles di kejauhan, terbang ke kompleks tentara dengan kecepatan santai. Meskipun mereka sangat jauh dan cahayanya redup, Lin Ming masih bisa melihat dengan jelas semua penampilan mereka. Mereka berpakaian luar biasa, dan pakaian mereka tertutup debu, jelas sekali. Mereka telah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dari 4 orang ini, 2 di antaranya berada pada periode pulse condensation, dan 2 lainnya berada di alam Hautian. Salah satunya berada di alam Hautian Tengah, tapi yang lainnya, seorang pria paruh baya yang seluruh tubuhnya terbungkus selubung kegelapan secara mengejutkan berada di puncak alam Hautian, tidak terlalu jauh dari Xiantian. Melihat ini, ekspresi Lin Ming berubah. Melihat ketebalan esensi sejati mereka, mereka kemungkinan besar adalah seniman bela diri dari sebuah sekte. Karena Lin Ming sekarang,
dia bukan tandingan seniman bela diri Hautian Puncak Sekte. Saat mereka mendekat, salah satu seniman bela diri Hautian mengeluarkan manik ungu dari cincin spasial mereka, dan melemparkannya ke langit tanpa ragu-ragu. Ada ledakan keras, seperti petir yang menghantam bumi, dan kemudian gelombang kejut yang dahsyat meledak dengan gelombang angin yang bergejolak, mengangkat semua tenda di dekat kamp tentara. Segala macam senjata, pakaian, makanan, tempat tidur, dan barang-barang lainnya terlempar ke udara, dan lusinan tentara yang telah tertidur lelap terlempar ke atas oleh ledakan itu, kemudian jatuh ke tanah, berubah menjadi hitam dan biru dari memar, dan dengan menyedihkan berteriak kesakitan. Kamp tentara segera dalam kekacauan. Banyak tentara berasumsi bahwa gelombang binatang datang lagi, dan dengan tergesa-gesa mengambil senjata mereka dan bergegas keluar untuk menghadapi gelombang binatang itu. Dengan ancaman gelombang monster yang selalu ada, para prajurit tidak melepaskan baju besi mereka, tetapi karena terburu-buru, banyak dari mereka telah mengambil senjata yang salah, memakai sepatu yang salah, atau memakai helm yang salah. Setelah gelombang kedua binatang buas dan berhasil ditolak, Zhou Xinyu tetap tinggal di kamp tentara karena dia ingin berbicara lebih banyak dengan Lin Ming. Saat dia mendengar suara gemuruh yang keras, dia segera berpakaian dan keluar dari tendanya. Saat dia melihat ke langit, dia langsung tertegun. Huang Sanping, Huang Zixuan, mengapa mereka ada di sini? Zhou Xinyu bingung sesaat. Huang Sanping adalah jenius lain dari Sekte Perebutan Bulan yang telah dipilih untuk program pelatihan bakat bersama Divine Phoenix Island. Dia tidak mati. Mengapa dia berada di sini bersama paman kedua Huang Zixuan? Apakah mereka mencarinya? Memikirkan kemungkinan alasannya, Zhou Xinyu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya segera berubah. Ini buruk. Dia ketakutan seperti tupai dan segera mundur ke tendanya, wajahnya pucat pasi. Meskipun Zhou Xinyu telah tumbuh sejak kecil di Sekte Perebutan Bulan dan tidak berpengalaman tentang cara-cara dunia, dia tidak bodoh. Dia tidak berpikir bahwa Huang Sanping datang ke sini mencari murid yang hilang dari Sekte Perebutan Bulan untuk membangun kembali sekte itu bersama. Huang Sanping pasti tahu apa yang ada di tubuhnya, dan selama ini mengincar harta karun tuannya. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Xinyu panik. Dia tidak tahu mengapa Huang Sanping tidak mati, atau mengapa dia tahu harta karun apa yang ada padanya, atau bagaimana dia mengejarnya sampai ke Green Mulberry City. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa pria dengan Huang Sanping adalah paman kedua mereka dari Sekte Perebutan Bulan, seorang tetua pelataran luar, dan seorang master yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Xiantian. Keberadaan seperti itu bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan beberapa jari. Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan dengan cepat berganti pakaian hitam. Dia diam-diam menyentuh tepi tenda, ingin bergabung dengan kerumunan yang kacau dan melarikan diri dari kekacauan itu. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Siapa bosnya di sini? Keluar. Huang Sanping berteriak keras saat dia melirik kerumunan di bawahnya dengan tatapan menghina. Orang yang bertanggung jawab pada awalnya adalah Zhu Ping, tetapi Zhu Ping telah dibunuh hanya 1 jam yang lalu oleh Lin Ming, bahkan kerangkanya tidak tersisa. Para penjaga yang melindungi komandan tidak tahu, dan hanya mengira bahwa tuan mereka telah menghilang di suatu tempat, meskipun mereka tidak tahu mengapa atau apa yang dilakukannya. Pada saat ini, seluruh kamp tentara berada dalam kebingungan total. Dengan kematian Zhu Ping, tidak ada yang berdiri. Namun, dengan teriakan ini, para prajurit segera menyadari bahwa gelombang binatang buas tidak akan datang. Seperti ini, mereka segera menjadi tenang. Karena Zhu Ping tidak hadir, Lin Wanshan keluar. Saat dia melihat budidaya beberapa orang di langit, jantungnya berdebar kencang. Jika orang-orang ini datang ke sini dengan niat buruk, dan tentu saja,
salah satu dari mereka adalah seniman bela diri Hautian terbaik. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya ingin tahu apa yang membawa beberapa master ke sini, apakah ada masalah? Anda memiliki seorang gadis muda di sini yang datang menunggangi Heavenly Wind Eagle bersayap emas. Di mana dia?" Saat Huang Sanping berbicara, dia menunjuk ke sudut kam tentara tempat elang angin surgawi bersayap emas terbaring. Mata Lin Wanshan membelalak. Orang-orang ini kemungkinan besar tidak memiliki niat baik mencari Lan Yi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan dia tidak ingin memblokir bahaya ini untuk Lan Yi. Lin Wanshan hendak memberi tahu mereka di mana Lan Yi berada, ketika tiba-tiba paman kedua Huang Sanping, alis Huang Jingxuan terangkat. Dia dengan suara serak berkata, "Di sana, dia baru saja menyentuh formasi Arai. Hei, Anda ingin lari?" Huang Sanping menjilat bibirnya dan segera mengarahkan Heavenly Wind Eagle miliknya ke tempat Zhou Xinyu berada. Ketika Zhou Xinyu menyentuh formasi Arai, pada saat itu dia memucat, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan, dan segera berbalik untuk berlari kembali ke kerumunan. Kam tentara sangat besar, karena mampu menampung 10.000 tentara. Selain itu, saat itu malam dan dia mengenakan pakaian perjalanan berwarna hitam, jadi mudah untuk diam-diam berbaur dengan kerumunan, bergegas melewati tenda. Seperti ini, tidak akan mudah untuk segera menemukannya. "Haha, kakak magang junior, jika kamu terus bersembunyi maka aku akan membuat gerakan sendiri. Apakah Anda ingin makhluk fana ini dikuburkan bersama Anda?" Huang Sanping dengan berani tertawa, benar-benar seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Semua orang dalam sekte perebutan bulan berasumsi bahwa dia dan Zhou Xinyu seperti naga dan burung phoenix yang saling mencintai. Namun, mereka tidak tahu bahwa karena perebutan sumber daya, mereka memiliki hubungan yang sangat buruk satu sama lain, sampai saling membenci. Dan sekarang, dia telah membawa para majikan dengan penglihatan yang tajam untuk mencari suster junior magang yang dulu angkuh dan tinggi hati. Tidak ada tempat untuk lari untuknya, tidak ada cara untuk melarikan diri, dia seperti tikus yang berlarian di jalanan. Dengan ini, pikirannya sangat nyaman, dan dia tertawa dengan kepuasan diri. Pada saat ini, Lin Ming berdiri dalam bayang-bayang dan menyaksikan 4 orang di udara, diam. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa melihat bahwa Master Puncak Hautian yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam tampak terluka. Meski begitu, Master Puncak Hautian itu bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Dia dan Zhou Xinyu bukanlah saudara, juga bukan teman. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawanya melawan tuan seperti itu untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati yang menangis dan menangis terdengar di telinga Lin Ming. "Sir Lin, saya mohon untuk menyelamatkan saya. Jika Anda menyelamatkan saya memiliki rahasia sekte perebutan bulan pada saya. Selamatkan aku dan aku akan membaginya denganmu." Petik 2. Episode ke-338, dengan judul "Ambil Tindakan." Langsung ke dalam alurnya. Rahasia. Lin Ming berhenti. Pria bertopi bambu itu memanggil Zhou Xinyu sebagai adik perempuannya yang magang beberapa saat yang lalu. Dari sini, dia tahu bahwa mereka juga dari sekte perebutan bulan. Sekarang setelah sekte perebutan bulan tidak ada lagi, murid-murid yang masih hidup ini mulai saling makan. Mereka mungkin sedang memperebutkan sesuatu, dan tampaknya inilah yang disebut rahasia. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihat pria berjubah hitam di Heavenly Wind Eagle. Lin Ming tidak segera menjawab Zhou Xinyu, karena dia bukan tandingan pria berkerudung hitam itu. Meskipun pria itu memiliki kekuatan yang mirip dengan monster sludge, perbedaan antara bertarung dengan monster sludge dan pria berselubung hitam itu sangat besar. Monster sludge adalah makhluk yang relatif tidak bergerak yang,
ditambah dengan ukurannya yang besar, mudah diserang dengan Thunder Fire Annihilation. Tapi pria berjubah hitam itu berbeda, Lin Ming bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika Lin Ming menggunakan Thunder Fire Annihilation pada level tertinggi yang dia bisa, itu akan langsung menghabiskan 60% dari cadangan esensi aslinya. Jika dia gagal, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak hanya itu, ada juga seorang guru Hautian Tengah yang berdiri di dekat pria berjubah hitam itu. Di luar barisan penghalang, ada juga Master Hautian terlambat yang mengendalikan formasi susunan. Ketiga guru besar Hautian ini berada di tahap tengah, akhir, dan puncak, itu hanya line-up Hautian lengkap. Melawan mereka, Lin Ming benar-benar akan kalah. Sayang sekali Qin Zia masih dalam perjalanan. Jika tidak perlu takut pada mereka. Lin Ming memiliki ekspresi kontemplatif, ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan burung yang bernada tinggi, dan angin kencang segera bertiup. Heavenly Wind Eagle bersayap emas telah meledakkan selusin tenda di dekatnya, dan melesat ke langit. Namun, orang yang duduk di Heavenly Wind Eagle bersayap emas bukanlah Zhou Xinyu, tetapi pria bertampang kecil dan malang yang tersenyum licik. Dia mengendarai Heavenly Wind Eagle bersayap emas menuju Huang Sanping. Adapun Zhou Xinyu yang awalnya mengendarai Heavenly Wind Eagle bersayap emas, dia dikirim meluncur ke depan oleh arus angin yang keras. Melihat Heavenly Wind Eagle bersayap emas terbang menuju Huang Sanping, Zhou Xinyu memucat, bagaimana ini bisa? Dia ingin mengandalkan Heavenly Wind Eagle bersayap emas untuk menerobos formasi barisan penghalang dan melarikan diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa tunggangannya akan meninggalkannya seperti ini. Haha, Suster Zhou yang masih magang. Heavenly Wind Eagle bersayap emas akan mendengarkan pawangnya. Menyerah. Patuhi aku, layani aku, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup di lain hari. Petik 2. Huang Sanping tersenyum nakal dan kemudian menjentikkan jarinya. Beberapa benang esensi sejati perak ditembakkan ke arah Zhou Xinyu. Pupupu. Benang perak esensi sejati meledak. Meskipun Zhou Xinyu berhasil menghindari sebagian besar serangan, gelombang kejut yang meledak membuatnya terhuyung-huyung, merobek-robek sebagian besar pakaiannya. Saudari Zhou yang masih magang, kamu juga bisa jatuh dari langit. Anda pernah menjadi talenta teratas dari Sekte Perebutan Bulan, semua sumber daya yang ada adalah milik Anda untuk dinikmati, dan si idiot tua Sui Yue itu hanya memiliki Anda sebagai biji matanya. Jika tidak, bagaimana saya masih bisa terjebak pada periode kondensasi puncak pulsa? Aku pasti sudah menerobos ke alam Hautian. Huang Sanping dengan kejam tersenyum saat serangan esensi sejatinya menyerang Zhou Xinyu. Dibandingkan dengannya, dia 3 tahun lebih tua dan kekuatannya secara alami di atas Zhou Xinyu. Setelah beberapa serangan, Zhou Xinyu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di samping, Huang Xixuan tidak bergerak, membiarkan Huang Sanping menyerang dengan ceroboh. Dia tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, Huang Sanping telah menderita bias terhadap Zhou Xinyu oleh Master Sekte Sui Yue, menyebabkan api yang mendidih membakar di dalam hatinya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membiarkan dia melampiaskan amarah ini untuk menjernihkan jiwanya, itu akan menguntungkan usaha kultivasinya di masa depan. Bang! 2 benang esensi sejati yang tebal meledak, dan ledakan udara yang menakutkan membuat semua tentara di sekitarnya melonjak ke belakang, meludahkan darah. Tenda diledakkan, dan semua jenis senjata dan baju besi dikirim terbang mundur. Banyak orang terluka atau hancur oleh serangan itu. Tapi di tengah ledakan kuat ini ada perisai biru es, ini adalah pertahanan yang dipanggil Zhou Xinyu untuk memblokir serangan Huang Sanping. Alis Huang Sanping terangkat, dan dia tersenyum, kulihat bahwa paman murid Sui Yue dan paman murid Lan Yue sangat mencintaimu, mereka memberimu metode untuk menyelamatkan hidupmu sendiri.
Ini adalah harta karun pertahanan langkah bumi sekte, tirai bunga air biru. Baik, setelah saya melumpuhkan kultivasi Anda, saya akan dapat mengumpulkan baik harta karun dan suster murid junior saya yang manis. Petik 2. Huang Sanping tersenyum jahat, dan kemudian mengeluarkan pedang harta karun Blue Moon dari punggungnya. Pedang panjang menebas, dan 3 energi pedang terpotong. Bang! Tirai bunga air biru bergetar, tirai cahaya bergetar. Meskipun harta karun pertahanan langkah bumi itu hebat, itu semua tergantung pada siapa yang menggunakannya. Zhou Xinyu baru berusia 18 tahun, esensi sejatinya jauh lebih tipis dan lebih lemah dari Huang Sanping. Tuan Lin. Zhou Xinyu dipaksa menemui jalan buntu. Suaranya yang bergetar diselimuti oleh ledakan esensi sejati yang menggelegar, cadel. Sekte Perebutan Bulan, sekali, sekte kelas 3 teratas, telah memperoleh Kaisar Besar Netherworld, 72 kristal hati iblis hancur, sekarang masih tersisa 12. Cincin spasial saya punya 1. Kristal yang hancur ini dapat meningkatkan peluang Master Xiantian untuk menerobos ke ranah inti Revolve. Sir Lin, selamatkan aku. Petik 2. Kristal hati iblis yang hancur. Obat ajaib yang dapat membantu meningkatkan peluang Master Xiantian untuk mencapai ranah inti berputar. Petik 2. Lin Ming tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang kristal hati iblis yang hancur ini, tapi dia tahu siapa Kaisar Besar Netherworld. Dia adalah penguasa tertinggi wilayah Cakrawala Selatan yang telah memerintah selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan termasuk seluruh Sky Spill kontinen, dia adalah salah satu pembangkit tenaga Peerless Emperor dengan peringkat teratas. Dia telah mendirikan sekte di tingkat Tanah Suci, Silent Demon Emperor City. Tapi dia melakukan segala macam kejahatan dan perbuatan kejam, membunuh anak laki-laki dan perempuan, dan dengan sembrono menjarah wanita berbakat dari segala penjuru. Akhirnya, dia pindah ke putri seorang kaisar dari Sky Spill kontinen. Kemudian dia membangkitkan kebencian dan kemarahan dari seluruh penjuru, dan akhirnya dibunuh oleh upaya kolaboratif dari beberapa kaisar benua langit tumpahan. Setelah itu, beberapa bawahannya tinggal dan melarikan diri jauh ke Laut Selatan di mana mereka mendirikan sekte mereka sendiri, yang merupakan wilayah setan Laut Selatan saat ini. Ketika Silent Demon Emperor City telah dihapus dari peta, banyak sekte dari South Horizon Region telah berpartisipasi dalam upaya tersebut. Pada saat itu, Sekte Perebutan Bulan adalah sekte kelas 3 teratas yang pengaruhnya bahkan di atas Gunung Merak. Tidak aneh kalau mereka akan berpartisipasi, dan sangat mungkin mereka mendapatkan semacam harta karun. Untuk karakter legendaris seperti Kaisar Agung Netherworld, apapun yang berasal darinya pasti akan menjadi harta yang luar biasa. Jika ada obat yang bisa membantu Master Xiantian mencapai ranah inti berputar, maka nilainya bisa dibayangkan. Mungkin, saat Lin Ming menyadari kemungkinan, jantungnya mulai berdetak kencang. Pil pembukaan surga dapat membantu Master Hautian mencapai alam Xiantian. Tapi, kristal hati iblis yang hancur dapat meningkatkan kemungkinan Master Xiantian berhasil mencapai ranah inti berputar. Keduanya adalah obat yang membasuh otot dan sumsum, dan merupakan obat bermutu yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jika pil pembukaan surga dapat membantunya dalam tempering marau, maka bukankah khasiat obat dari kristal hati iblis yang hancur lebih kuat? Dan bukankah itu akan menjadi bantuan yang lebih besar baginya untuk menyelesaikan tempering marau? Berpikir ini, pikiran Lin Ming mulai berpacu. Nafasnya menjadi cepat, dan matanya melebar. Ini adalah peluang besar yang juga memiliki risiko besar. Dengan kesempatan keberuntungan besar di hadapannya, pertempuran yang mengancam nyawa apapun sepadan dengan risikonya. Tetapi hanya karena dia bersedia mengambil risiko tidak berarti dia harus bunuh diri. Jika dia bergegas keluar,
dia bukanlah tandingan pria berjubah hitam itu. Apa yang harus dia lakukan? Tenang, tenang. Di bawah pengaruh niat bela diri yang halus, Lin Ming langsung tenang. Napasnya menjadi sangat lembut dan lambat, seolah-olah di sini adalah satu dengan kekosongan. Matanya terpejam, indranya memudar, dan persepsinya yang tajam mengalir ke segala arah seperti air pasang, mencari satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Zhou Xinyu. Ketika Lin Ming memotong akal sehatnya, dia juga memutuskan kontak dengan Zhou Xinyu. Ini menyebabkan transmisi suara esensi asli Zhou Xinyu tidak lagi menghubunginya. Lin, Sir Lin, Sir Lin. Zhou Xinyu tanpa daya menatap Lin Ming, transmisi suara esensi sejatinya tidak dapat menghubunginya. Kedua matanya terpejam, dan sepertinya mengabaikannya. Tiba-tiba hatinya jatuh ke dalam keputusasaan. Melihat Lin Ming yang acuh tak acuh, Zhou Xinyu hanya bisa tersenyum sedih. Iya, Lin Ming adalah seseorang yang hanya dia temui secara kebetulan. Mengapa dia ingin menyelamatkannya? Melakukan hal itu akan membahayakan nyawanya, dan bahkan mungkin membunuhnya. Bahkan antara suami dan istri. Dalam situasi kritis hidup dan mati, mereka mungkin tidak akan saling membantu untuk hidup. Saat keputusasaan dan keputusasaan di dalam hatinya mulai menebal, Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan dengan putus asa menopang tirai bunga air biru dengan seluruh kekuatannya. Namun, di bawah serangan konstan dan buas Huang Sanping, tirai bunga air biru secara bertahap melemah, hampir sampai hancur. Haha, kakak adik murid Zhou, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Rambut Huang Sanping dengan gila melayang tertiup angin, matanya menggila saat dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya dan melompat turun dari Heavenly Wind Eagle. Dia mengarahkan pedangnya langsung ke Zhou Xinyu. Pukulan ini benar-benar akan menghancurkan tirai bunga air biru miliknya. Bibir Zhou Xinyu berlumuran darah, dan matanya mengandung warna yang tegas dan tegas. Saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Dia lebih baik mati daripada membiarkan dirinya jatuh ke tangan Huang Sanping. Pedang di tangan Zhou Xinyu mulai bergetar, mengeluarkan suara yang tajam. Matanya melebar, dan dia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya sampai batasnya. Dia akan mengirimkan serangan terkuatnya, ketika pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari sampingnya, dan petir ungu yang menyilaukan menerangi seluruh langit malam. Zhou Xinyu bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat bayangan terbang melewati batas kecepatan. Seluruh tubuhnya diliputi api dan guntur, melesat ke depan seperti meteor yang megah. Sosok ini memegang tombak di tangannya, langsung mengarah ke dada Huang Sanping. Pada saat ini, waktu seakan berhenti, dan semua kebisingan dan kekacauan di sekitarnya sepertinya menghilang. Di mata Zhou Xinyu, hanya ada kilatan api dan guntur. Sosok yang bermandikan petir dan api surgawi ini dengan rambut panjangnya menari tertiup angin tampak seperti dewa perang yang tiada taraf. Pinger. Ekspresi Huang Zixuan berubah drastis. Serangan musuh ini terlalu mendadak, dan kecepatannya terlalu cepat. Bahkan Master Puncak Hautian Huang Zixuan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Siapa berani? Huang Zixuan berteriak, dan semua kabut hitam yang mengelilinginya meletus keluar. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan kabut hitam membentuk piton besar, menderu ke arah Lin Ming. Namun, dengan tergesa-gesa, Huang Zixuan telah menggunakan gerakan tercepat yang dia bisa. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Lin Ming, yang telah mengumpulkan semua potensinya dalam satu serangan ini? Bang! Piton besar itu meledak, tombak komet ungu melesat lewat. Sial! Pada titik ini, Huang Sanping berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tiba-tiba mengubah teknik pedangnya di tengah jalan, dan pedang biru jatuh di tombak Lin Ming dengan deras. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kultivasi Lin Ming,
dia hanya mengira itu adalah serangan diam-diam dari seorang master. Ding 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 ding. Energi pedang menghantam esensi sejati biru yang bergetar, semuanya pecah sekaligus. Cahaya tombak itu melintasi 1000 kaki, tak terhentikan, menabrak dada Huang Sanping. Engah. Huang Sanping baru saja begitu sombong dengan niat bertarung yang kuat, tetapi dengan tombak yang menembus dadanya, dia memuntahkan seteguk darah dan organ, tubuhnya terbang ke belakang seperti boneka kain. Episode ke-339, dengan judul Kecepatan Hidup dan Mati, langsung ke dalam alurnya. Saat Huang Zixuan melihat Huang Sanping seketika mengalami luka parah, matanya memerah karena marah. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Sekarang dia secara alami akan membunuh Lin Ming dulu. Namun, saat mata Huang Zixuan menyala dengan cahaya suram dan dia akan menggunakan pukulan masternya, raut wajahnya langsung berubah. Huang Zixuan melihat tombak lain telah muncul di tangan Lin Ming. Saat Lin Ming menggenggam tombak panjang, tubuhnya meletus dengan esensi sejati, energi yang beredar di dalam dirinya hingga batasnya, 20.000 jins kekuatan manusia meledak. So, tombak itu melesat, menusuk seperti anak panah ke arah Huang Sanping. Udara bergetar, angin menderu, kekuatan tombaknya cukup untuk meratakan istana. Mata Huang Zixuan merah, dasar bajingan, aku akan membuatmu mengingatku. Huang Zixuan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Lin Ming sekarang. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan harus mengejar tombaknya. Jika tidak, jika Huang Sanping yang terluka parah yang telah mengalami koma dipukul, dia akan mati tanpa keraguan. Pergilah. Lin Ming tenggelam. Dia menangkap Zhou Xinyu yang tertegun dan bergegas keluar dari kamp. Jika Lin Ming ingin menyelamatkan Zhou Xinyu di bawah pengawasan Hang Zixuan, ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, dengan kecepatan Lin Ming, tidak mungkin untuk melarikan diri dari Huang Zixuan sambil membawa orang lain. Dia hanya bisa menyerang Huang Sanping dan memaksa Huang Zixuan untuk menyelamatkannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar teriakan dari atasnya, dan kemudian melolong energi pedang. Pria yang menyerangnya adalah pria yang berdiri bersama Huang Zixuan, seniman bela diri ranah Hautian Tengah. Seniman bela diri Hautian Tengah ini merasa bahwa Lin Ming kuat, dan hanya ingin menjepit Lin Ming dan mencegahnya melarikan diri, membiarkan Huang Zixuan kembali dan membunuh Lin Ming sendiri. Jadi, dia telah menebas dengan sejumlah besar energi pedang, ingin memaksa Lin Ming ke posisi terkepung dan menghalangi dia untuk berlari. Minggir. Pada saat ini, Lin Ming meluap dengan niat membunuh. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati. Dia menjentikkan jarinya, jarum baja naga yang melingkar itu melolong. Bum bum bum. Energi pedang benar-benar hancur. Jarum baja naga melingkar meraung saat ditembakkan ke arah seniman bela diri Hautian Tengah. Kulitnya benar-benar berubah, pucat. Pria itu menyatukan tangannya, dan 5 perisai esensi sejati muncul di hadapannya. Namun, hanya ada suara letusan saat perisai esensi sejati meledak. Ketika perisai esensi sejati terakhir akan pecah, jarum baja naga yang melingkar meledak, guntur ungu memancar keluar, dan pria itu berteriak. Separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia jatuh dari langit. Lin Ming bahkan tidak meliriknya. Kedua kakinya bergerak dengan kecepatan penuh ke arah luar barisan penghalang. Setelah jarum baja naga melingkar hampir membunuh seniman bela diri Hautian Tengah, itu bersiul saat mengejar Lin Ming, menenggelamkan kembali ke tubuhnya. Dengan konsep angin menyatu ke dalam gerakannya, tubuh Lin Ming mulai terbang. Pada saat itu, Zhou Xinyu hanya merasakan Lin Ming menarik tangannya, angin yang bertiup di telinganya. Dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa kakinya semakin jauh dari tanah, dan dia tidak percaya karena dalam waktu yang singkat, dia tiba-tiba berada di ketinggian puluhan kaki.
Setelah menenangkan pikirannya dari rangkaian kecemerlangan listrik yang membuatnya pusing, dia akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang mustahil telah terjadi. Kami terbang. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming benar-benar bisa terbang. Ini jelas merupakan kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh Master Xiantian. Dalam kekacauan itu, Zhou Xinyu tidak lagi memiliki kata-kata untuk menyuarakan pikirannya. Saat dia melihat tirai cahaya besar mendekat, kulitnya berubah, formasi penghalang ada di depan. Murid Lin Ming menyempit. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, persepsinya sudah terkunci pada pria berjubah hitam itu. Orang ini telah menyelamatkan Huang Sanping, dan sekarang mengejarnya. Waktu sangat ketat. Jika dia berhenti untuk menyerang barisan penghalang, bahkan jika hanya butuh beberapa napas waktu, pria berselubung hitam itu akan menyusul. Nak, kamu tidak bisa lari. Saat Huang Zixuan mengejar Lin Ming dari belakang, dia melihat dengan matanya sendiri saat Lin Ming membawa Zhou Xinyu terbang ke langit, dan kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan cepat melewati wajahnya. Harta karun terbang langka apa yang dimiliki anak laki-laki ini? Itu tidak masalah. Dengan formasi barisan penghalang yang didukung oleh kakak ketiga, itu akan membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Aku akan menangkap bocah ini hidup-hidup dan melihat baik-baik rahasia yang dia miliki di tubuhnya. Sir Lin, di depan. Melihat Lin Ming bahkan tidak melambat saat dia mendekati barisan penghalang, wajah cantik Zhou Xinyu kehabisan semua darah. Dia pikir tidak mungkin Lin Ming tidak menemukan barisan penghalang, tetapi sekarang tampaknya Lin Ming bahkan tanpa daya berlari ke dalamnya. Kecepatannya terlalu cepat. Sejak Zhou Xinyu merasa ada sesuatu yang aneh sampai dia berbicara, itu sudah terlambat. Ah! Zhou Xinyu berteriak panik saat dia menutup kedua matanya. Pada kecepatan ini, itu sama dengan menabrak tanah dari ketinggian ribuan kaki. Jika mereka tidak mati, mereka setidaknya akan terluka parah. Pada sepersekian detik Lin Ming dan Zhou Xinyu berlari ke barisan penghalang, ruang di depan mereka tampak memiliki distorsi yang aneh. Lin Ming dan Zhou Xinyu terbang melalui barisan penghalang seperti menelan asap, bergegas melewati, tanpa hambatan. Dekat di belakang Lin Ming dalam pengejaran, Huang Zixuan telah mengandalkan barisan penghalang untuk menghentikan Lin Ming. Tapi sekarang, matanya melebar saat dia menatap pemandangan di depannya ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di punggung Lin Ming, mata Zhou Xinyu terpejam, dan wajahnya pucat saat dia berteriak sekuat tenaga. Jeritan seorang gadis mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia telah menjerit beberapa kali sebelum dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan di sekitarnya menjadi kabur dengan cepat. Mereka rupanya sudah berhasil keluar dari kamp tentara. Mereka melewati barisan penghalang. Dia menoleh untuk melihat. Arai penghalang benar-benar di belakang mereka. Ini, apa, bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Xinyu langsung ditempatkan dalam keadaan pikiran yang bingung, bagaimana mereka bisa melewatinya. Pada awalnya, Lin Ming telah menyelamatkannya dari situasi yang hampir mustahil dari pengawasan Huang Zixuan. Kemudian, mereka terbang ke langit tanpa bantuan dari alat atau harta apapun, dan sekarang mereka telah terbang melewati barisan penghalang tanpa halangan apapun. Karena peristiwa yang tidak mungkin terjadi satu demi satu, Zhou Xinyu kewalahan. Dia hanya bisa melihat ketidakpercayaan pada tangan Lin Ming yang meraih tangannya. Dari sudutnya, dia hanya bisa melihat profil Lin Ming. Wajahnya tanpa ekspresi. Apakah dia menjerit atau menjadi konyol, dia tetap tidak tergerak, hanya bergegas ke depan. Melalui seluruh rangkaian peristiwa hidup dan mati yang telah menyebabkan hati Zhou Xinyu berhenti satu demi satu, Lin Ming tidak pernah kehilangan ketenangannya sekalipun. Matanya yang menatap lurus ke depan tampak sedalam dan sedalam bintang di langit malam,
memberikan rasa aman dan perasaan bahwa dia adalah seseorang yang bisa dia andalkan, seolah-olah dia adalah makhluk yang maha kuasa. Pada saat itu, gelombang yang bergejolak mulai melonjak di hati Zhou Xinyu. Sial, kenapa barisan penghalang tidak berfungsi saat ini? Apa yang sedang dilakukan kakak ketiga? Petik 2. Huang Zixuan sangat marah. Dia dengan cepat mengaitkan semuanya dengan kerusakan pada susunan penghalang. Kakak ketiganya hanya yang paling dasar dan kasar dari Master Arai, tetapi situasi di mana ada kesalahan dalam formasi Arai belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Huang Zixuan mengutuk saudara ketiganya sebagai kekacauan yang tidak kompeten, dia meluncurkan teknik gerakannya dan bergegas maju, ingin melewati barisan penghalang. Jenis formasi susunan yang buruk ini secara alami tidak mengenali individu. Jika Huang Zixuan ingin lewat, dia tidak perlu menghancurkannya, tetapi dia masih harus berusaha keras. Tapi sekarang Arai penghalang telah gagal, tidak perlu membuang banyak waktu. Dia bisa langsung bergegas dan menyelamatkan dirinya dari usahanya. Puluhan kaki berlalu dalam sekejap. Segera, saat Huang Zixuan hendak menerobos barisan penghalang dengan kecepatan penuh, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba membuat pemberhentian darurat, tetapi tidak ada cukup waktu. Dengan suara peng, seperti potongan daging babi yang menamparkan talenan, Huang Zixuan bertabrakan dengan kokoh pada barisan penghalang. Kepalanya menjadi bingung, dan bahkan ususnya tampak kacau. Melihat ini, mata Zhou Xinyu membelalak. Dia menyaksikan Huang Zixuan menghantam barisan penghalang seperti lalat buta, meludahkan darah dan terlatih-tatih ke lantai. Mulut Zhou Xinyu melebar karena terkejut. Apa yang terjadi dengan Huang Zixuan? Zhou Xinyu ingin melihat dengan baik bagaimana perubahan peristiwa yang tidak biasa dan menguntungkan ini terjadi, tetapi Lin Ming terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Huang Zixuan telah menghilang di malam yang tak berujung, tak terlihat. Kamu orang bodoh. Huang Zixuan sangat marah. Dia melemparkan kembali setumpuk pil penyembuh dan berteriak, kakak ketiga, dasar bodoh. Cepat dan hapus lariknya, kita akan menyusulnya bersama-sama. Petik 2. Sebuah teriakan burung bernada tinggi terdengar, dan Heavenly Wind Eagle bersayap emas melesat ke langit. Huang Zixuan, pawang, Huang Sanping yang terluka parah, adik ketiga Huang Zixuan yang lebih muda, dan seorang seniman bela diri Hautian semuanya melompat ke atas Heavenly Wind Eagle bersayap emas bersama-sama, mengejar Lin Ming. Mendengar teriakan elang, Zhou Xinyu panik. Dia telah bertanya-tanya bagaimana Huang Zixuan menemukannya begitu cepat, dan tampaknya kebenaran terletak di dalam Heavenly Wind Eagle bersayap emas. Sayangnya, Heavenly Wind Eagle bersayap emas yang merupakan satu-satunya alat transportasi, serta binatang buas yang telah melindungi hidupnya, sebenarnya telah menjadi sesuatu yang hampir membunuhnya. Sir Lin, mereka menaiki Golden Wing. Saat Zhou Xinyu dengan cemas berbicara, dia bahkan belum selesai ketika dia tiba-tiba diam. Matanya membelalak saat dia melihat seekor binatang besar berbentuk naga dengan lebar sayap 60 kaki dan ekor panjang, seluruh tubuhnya tertutup sisik berkilauan, terbang dari lembah pegunungan yang gelap. Sisiknya seperti api merah, dan matanya seperti emas berkaca-kaca. Giginya tajam, dan itu memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ini jelas naga merah bersayap. Ini. Zhou Xinyu menelan ludah, ekspresinya pahit. Dengan gelombang binatang yang mengamuk dengan bebas, mereka benar-benar telah bertemu dengan binatang buas bermutu tinggi. Ini normal, tetapi bagi mereka untuk bertemu dengan binatang seperti itu saat ini dan harus melawannya, itu hanyalah kesialan. Zhou Xinyu tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, Lin Ming menarik tangannya, melemparkannya langsung ke arah naga banjir bersayap. Mengaung. Raungan naga bas bergema di seluruh dunia, awan terbelah dua.
Zhou Xinyu tercengang. Lin Ming melangkah ke belakang naga banjir bersayap, dan kemudian naga banjir bersayap melebarkan sayapnya yang besar. Itu seperti panah berbulu merah menyala, langsung menembus ke langit biru tua. Zhou Xinyu tidak bisa berkata-kata karena ngeri. Sekarang setelah dia melangkah ke punggung kokoh binatang naga merah, dia bisa mendengar raungan angin dan raungan mengerikan dari binatang itu, seperti pedang yang memotong rumput. Hanya dengan angin yang menghantamnya, orang bisa membayangkan betapa cepatnya naga merah ini terbang. Ini adalah tunggangan Sirlin. Itu adalah naga banjir bersayap. Dalam kesibukan beberapa saat yang lalu, Zhou Xinyu tidak dapat mengingat dengan jelas asal-usul binatang buas ini. Tetapi ketika dia sedikit tenang dan punya waktu untuk berpikir, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah membaca tentang naga banjir bersayap di teks kuno. Nilainya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari Heavenly Wind Eagle bersayap emas. Dan setelah tumbuh dewasa, itu akan menjadi binatang buas yang setara dengan Master Xiantian. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi ketika dia melihat Lin Ming berdiri di depannya, ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang ingin Anda katakan? Lin Ming tiba-tiba menoleh, menatap Zhou Xinyu. Episode ke-340, dengan judul Jalan Buntu Gunung Gersang. Langsung ke dalam alurnya. Sir Lin, aku, Zhou Xinyu membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Ming, tetapi pada akhirnya dia tidak tahu harus berkata apa. Sir Lin, apakah ini tungganganmu? Setelah menanyakan ini, Zhou Xinyu sedikit malu. Ini adalah pertanyaan dengan jawaban yang jelas, dia hanya mencoba mencari cara untuk membuka percakapan. Lin Ming mengangguk, ya, namanya Qian. Naga banjir bersayap yang indah. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sebelumnya, saya hanya pernah melihatnya di teks kuno. Zhou Xinyu memandangi sayap berwarna api yang menyala-nyala dari naga banjir bersayap, tatapan yang sangat manis di matanya. Bulu merah panjang ini sangat indah. Aku mendengar bahwa naga banjir bersayap memiliki garis keturunan naga hujan bersayap, dan setelah dewasa ia bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Xiantian. Mata besar Zhou Xinyu melebar saat dia dengan penasaran membelai sisik naga dingin dan keras naga banjir bersayap. Ya, tapi saat ini Qian hanyalah seorang anak kecil, jadi kekuatannya hanya ada di Hautian Tengah, ranah Hautian Akhir. Ketika Lin Ming menyelamatkan Zhou Xinyu beberapa saat yang lalu, dia tidak berani memanggil naga banjir bersayap lebih awal. Dia takut naga banjir bersayap akan diblokir oleh pria berselubung hitam atau orang lain. Juga, dengan kekuatan naga banjir bersayap, tidak akan mudah baginya untuk menerobos larik penghalang. Itu benar, Sir Lin, bagaimana Anda melewati barisan penghalang? Pikiran ini baru saja muncul di benak Zhou Xinyu. Setelah begitu banyak hal yang tak terbayangkan terjadi satu demi satu beberapa saat yang lalu, dia ingin bertanya mengapa, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena pertanyaan yang mungkin dia ajukan akan melibatkan rahasia Lin Ming. Lin Ming dengan santai menjelaskan, orang yang meletakkan arai penghalang adalah master arai yang sangat amatir, dan saya juga kebetulan memiliki sedikit pemahaman tentang formasi arai. Biasanya, meletakkan formasi arai yang sangat besar membutuhkan setidaknya budidaya Xiantian. Misalnya, arai 10.000 pembunuhan rumah bela diri yang mendalam dan 7 susunan pembunuhan utama semuanya ditetapkan oleh Master Xiantian. Huang Zixuan bukan dari fraksi arai, dan budidayanya tidak tinggi. Dia hampir tidak bisa meletakkan formasi arai, jadi tentu saja itu penuh dengan kekurangan dan lubang. Adapun Lin Ming, dia telah mewarisi ingatan dari Master Arai dari Realm of the Gods, dan dia juga bisa menunjukkan banyak kekurangan dalam formasi api 8 trigram leluhur Qian. Setelah itu,
Dia bahkan mendiskusikan formasi Arai dengan leluhur Qian selama hampir sebulan penuh. Pemahaman dan pemahaman leluhur Qian tentang formasi Arai secara alami bukanlah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun seperti Huang Zixuan, atau bahkan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan fraksi Arai 7 lembah mendalam. Lin Ming telah mendapat banyak manfaat dari pembicaraannya dengan leluhur Qian, secara bertahap menggabungkan bersama prinsip-prinsip pembentukan susunan Realm of the Gods dan yang ada di Sky Spill Continent. Adapun Lin Ming saat ini, meskipun dia belum menetapkan formasi Arai sendiri, pemahamannya tentang prinsip-prinsip di balik formasi Arai telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bagaimanapun, inti teoritis dari teknik formasi susunan Realm of the Gods dan teknik pembentukan susunan Sky Spill Continent adalah sama. Tepat sebelum mereka melarikan diri, Lin Ming telah memasuki niat bela diri yang halus dan mampu memeriksa Arai penghalang. Saat dia dengan hati-hati mempelajari struktur barisan penghalang, dia telah menemukan cacat signifikan yang memungkinkannya berhasil melewatinya. Jika tidak, jika dia langsung bergegas, bahkan jika Lin Ming memahami prinsip-prinsip pembentukan Arai ke tingkat yang jauh lebih besar, dia tidak akan dapat menembus Arai penghalang tanpa berhenti. Mendengarkan penjelasan santai Lin Ming, Zhou Xinyu hanya bisa tersenyum sedih. Mungkinkah ini masih dianggap memiliki sedikit pemahaman tentang formasi Arai? Meskipun Huang Zixuan tidak terlalu pandai dalam formasi Arai, Arai penghalang tidak dapat dengan mudah dilewati seolah-olah tidak pernah ada. Hanya bisa dikatakan bahwa tingkat pemahaman formasi Arai Lin Ming berada pada level yang sama dengan Huang Zixuan. Zhou Xinyu benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lin Ming bisa memiliki kemajuan yang menakjubkan dalam budidaya seni bela diri dan juga terampil dalam formasi Dao Arai pada usia 16 tahun. Dari zaman kuno sampai sekarang, apa yang Master Arai tidak habiskan puluhan tahun sebelum akhirnya bisa mendapatkan beberapa prestasi dalam formasi Dao Arai. Zhou Xinyu hanya bisa menghela nafas. Bakat Lin Ming sudah benar-benar di luar pemahamannya. Pada titik ini, Zhou Xinyu tiba-tiba mendengar teriakan elang dari belakang. Hatinya menjadi dingin, dan dia melihat ke belakang. Di bawah bulan yang cerah, di atas langit malam yang hitam legam, ada setitik emas yang mengejar mereka dengan cepat. Hati Zhou Xinyu melonjak, dia dengan gugup berkata, "Tuan Lin, mereka mengejar kita." Aku tahu." Lin Ming tidak melihat ke belakang. Ketika Heavenly Wind Eagle bersayap emas itu telah diambil kembali oleh pawangnya, dia sudah mengharapkan ini. Heavenly Wind Eagle bersayap emas beberapa kali lebih cepat daripada Heavenly Wing Eagle biasa, dan merupakan tunggangan berharga yang memiliki garis keturunan dari Saint Beast. Garis keturunannya bisa ditelusuri sampai ke rok bersayap emas. Meskipun kemurnian garis keturunan Heavenly Wind Eagle bersayap emas jauh lebih sedikit daripada naga banjir bersayap yang diduduki Lin Ming masih anak-anak. Adapun elang angin surgawi bersayap emas dari Sekte Perebutan Bulan, itu berada di puncak hidupnya. Dengan demikian, naga banjir bersayap tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Sir Lin, apa yang harus kita lakukan? Zhou Xinyu sudah terbiasa mengandalkan Lin Ming. Setelah hal-hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, mereka telah memberi Zhou Xinyu perasaan samar bahwa tidak peduli bahaya apa yang akan mereka hadapi, Lin Ming akan selalu memiliki jalan keluar. "Kita akan kabur dulu, baru mencari tahu." Jawaban Lin Ming sangat nakal. Pertama, dia akan meninggalkan jangkauan Green Mulberry City, jadi dia tidak akan menarik mereka ke dalam bencana yang mungkin terjadi. Selama naga banjir bersayap dan elang angin langit bersayap emas tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar dalam kecepatan terbang, semuanya akan jauh lebih mudah. Qin Zia tidak terlalu jauh. Jika mereka bisa menggunakan jimat transmisi suara segera untuk mencari tahu di mana lokasi Qin Zia dan kemudian terbang ke arahnya,
itu hanya akan memakan waktu beberapa jam dengan kecepatan naga banjir bersayap. Setelah mereka mencapai Kinzia, tidak akan ada masalah. Pada saat ini, Zhou Xinyu terkejut. Dia berkata, "Sir Lin, ini buruk." Mereka tiba-tiba melaju dengan sangat cepat. Lin Ming berbalik dan melirik cakrawala. Dia melihat bahwa sosok Heavenly Wind Eagle bersayap emas telah tumbuh lebih besar, dan meskipun masih jauh, dia bisa melihat bahwa tubuh Heavenly Wind Eagle bersayap emas tampak diwarnai dengan sentuhan merah. Itulah teknik akupuntur emas. Mereka menggunakan jarum sepanjang 3 kaki yang setebal jari untuk merangsang potensi penuh dari sayap emas, membiarkannya menembus batas kecepatannya. Zhou Xinyu mengatupkan giginya saat mengatakan ini, hatinya penuh dengan amarah dan kebencian. Teknik ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada Heavenly Wind Eagle, dan jika terus terbang terlalu lama, itu akan menghabiskan kekuatan hidupnya. Meskipun alasan Zhou Xinyu berakhir di posisi ini adalah elang angin surgawi bersayap emas, pada akhirnya, sayap emas tidak membedakan antara benar atau salah, ia hanya mematuhi perintah saat mengikuti nalurinya. Itu tidak salah. Jika ada seseorang yang harus disalahkan, itu adalah Huang Sanping karena terlalu kejam. Elang angin surgawi bersayap emas menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, itu telah menutup setengah dari celah antara itu dan Lin Ming. Zhou Xinyu bahkan bisa dengan jelas melihat sosok-sosok di belakang sayap emas, wajah Huang Sanping penuh darah dan mengerikan. Budidaya Huang Sanping hanya pada periode kondensasi puncak puls. Lin Ming menyerang dengan niat untuk membunuh, tetapi gerakannya diblokir oleh Huang Zixuan. Akhirnya, dia hanya bisa melukainya dengan parah. Ketika Huang Sanping bangun setelah makan banyak pil dan obat-obatan, beberapa tulangnya masih patah, penuh dengan memar, dan bahkan meridiannya rusak. Cedera berat seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kecacatan yang melemahkan yang mempengaruhi kultivasinya di masa depan, tetapi cukup baginya untuk tinggal di rumah selama beberapa bulan. Bagi bakat-bakat yang memanfaatkan setiap detik dan menit yang mereka bisa untuk kembangkan, tidak mampu melakukannya untuk waktu yang lama tentu saja merupakan kerugian besar. Sekarang Huang Sanping ingin menangkap Lin Ming dan Zhou Xinyu hidup-hidup dan secara brutal melumpuhkan mereka, menyia-nyiakan seni bela diri mereka. Dia akan menyiksa Lin Ming sampai dia memohon kematian, dan kemudian dia akan memenjarakan Zhou Xinyu, melanggar dan menyiksanya. Hanya ini yang bisa meredakan kebencian di hatinya. Karena amarahnya telah memperburuk esensi sejati dalam tubuhnya, Huang Sanping mengeluarkan batuk tersumbat dan hampir mengeluarkan darah. Dia mengambil pil dari cincin spasialnya, menelannya, lalu bertanya pada pria kecil itu, "Bisakah kamu pergi lebih cepat?" Nilai Heavenly Wind Eagle bersayap emas secara alami tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Lin Ming dan Zhou Xinyu. Juga, ini adalah kerajaan keberuntungan langit, wilayah 7 lembah mendalam. Jika mereka tidak mengejar mereka berdua dan berhasil mendapatkan dukungan, maka segalanya akan jauh lebih sulit. Tidak memungkinkan. Jika saya menembus Golden Wing lagi, itu tidak akan bisa bertahan. Pria kecil itu memegang jarum panjang dan dingin di tangannya. Di bawah kakinya, punggung Heavenly Wind Eagle bersayap emas berlapis merah, dan bulu keemasannya berdiri di ujung, menggigil. "Pinger, jangan khawatir. Di depan adalah gunung yang tandus. Bahkan jika mereka memiliki dukungan, mereka tidak akan datang secepat itu. Selama kita bisa mengejar mereka sebelum mereka mencapai pegunungan tandus, mereka tidak akan bisa melarikan diri." Mata Huang Zixuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga membenci Lin Ming. "Paman kedua, siapa anak itu? Apakah kamu tahu?" Huang Sanping bertanya. "Bukan saya." Huang Zixuan menggelengkan kepalanya. Tapi kultivasinya tidak di alam Hautian. Dia harus menjadi murid jenius sekte besar, kemungkinan besar bakat langkah bumi. Jika
seperti ini, maka kita pasti tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika kita melakukannya, maka saya khawatir kita tidak akan punya tempat untuk pergi dengan aman di masa depan. Huang Zixuan cemberut. Dia berpikir sejenak dan berkata, atau mungkin situasi kita telah diungkapkan olehnya menggunakan jimat transmisi suara. Kita harus mempertaruhkan semua yang kita miliki dalam pertaruhan ini, satu-satunya kesempatan kita adalah berhasil dengan segala cara. Setelah kami mendapatkan sumber daya, kami akan meninggalkan Provinsi Phoenix Suci dan menyembunyikan identitas kami. Dengan sumber daya dari Sekte Perebutan Bulan, kita akan dapat membangun pengaruh kita sendiri. Petik 2. Saat Huang Zixuan memikirkan ini, dia merasakan darah di tubuhnya semakin cepat. Untuk menjadi pendiri sekte sendiri dan menjadi master sekte, betapa mendebarkan dan indahnya hal itu. Angin bersiul. Lin Ming telah menunggangi naga banjir bersayap ke langit tepat sebelum pegunungan tandus. Ini adalah satu-satunya pegunungan dalam kerajaan Sky Fortune, jarang ada orang di sini. Tapi pengejar mereka semakin dekat. Jika terus seperti ini, mereka akan mengejar setengah dupa waktu. Zhou Xinyu berdiri di belakang Lin Ming dan juga cemas saat melihat pendekatan elang angin surgawi bersayap emas, tetapi juga merasakan sedikit rasa bersalah. Dia memandang Lin Ming, hatinya bingung, dan dia berkata, "Maaf, saya telah menempatkan Anda dalam bahaya. Tidak ada yang perlu Anda minta maaf kepada saya. Peluang keberuntungan datang dengan resiko mereka sendiri. Ini adalah keputusan yang saya buat atas keinginan saya sendiri, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Oh, Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan mendesah dalam hatinya. Meskipun dia merasa bersyukur dan bersalah terhadap Lin Ming, mendengar dia mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan masih membuat hatinya merasa tidak nyaman. Bahkan dia merasa perasaan ini konyol dan tidak masuk akal sama sekali. Mungkin itu karena dia berada di ambang kematian dan sedang mencari cara untuk menghibur jiwanya. Tetapi dia secara tidak sadar tidak ingin pengalaman hidup dan mati ini terjadi karena manfaat apa yang akan mereka tawarkan satu sama lain. Saat Zhou Xinyu memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya untuk mencela diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.